Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Ini kecelakaan, Pak. Kecelakaan? Iya, dia dan keluarganya pergi ke Singapura dan pesawatnya jatuh, Pak. Sebelum ketemu lu, Sa, nyokap gue selalu sedih dan murung karena mikirin adik gue yang udah meninggal gara-gara gue. Dia seperti kehilangan semangat hidup, Sa. Tapi setelah ketemu lo, dia bisa senyum dan ketawa lagi. Ayo punya siapa? Punya Susan. Punya Susan. Bos, udah ngerobekin sel Susan. Riawak. Suci ada di UGD di rumah sakit Duren 3, Om. Apa? Waktu itu saya ngebiarin Om memukuli saya di depan rumah Om. Tapi ini bukan rumah Om. Ini tempat umum. Dan saya tidak terima kalau saya dipukuli begitu saja. Dengan atau tanpa restu Om, saya akan tetap menikahi Suci. Adik yang membawa Suci ke sini. Iya dok. Gimana keadaan dia dan kandungannya, Dok? Dia baik-baik saja, cuma pingsan dan sedikit luka-luka luar. Maaf, adik ini siapanya Suci ya? Dia bukan siapa-siapa, Dok. Saya suaminya, Dok. Bukan, Dok. Bukan. Dia juga bukan suaminya. Saya ayah dari bayi yang dikandungnya, Dok. Kalau dokter tidak percaya, silakan tanya aja sama Suci. Kandungan Suci dalam keadaan baik-baik saja. Cuma saran saya, karena kandungannya sudah memasuki bulan keempat, jadi tolong jaga dia dan kandungannya. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Dan maaf, saya harus kembali ke dalam. Om dengar sendiri kan? Dokter bilang saya harus ngejagain Suci dan kandungannya. Jangan pernah berharap kamu. Silakan Om. Silakan Om melakukan apa saja. Sekasar-kasarnya pun saya tidak peduli. Tapi hal itu tidak akan menyurutkan niat saya untuk menjaga Suci dan kandungannya. Ini bukan yang terakhir kali saya ketemu dengan Om. Bukan yang terakhir kali, Om. Begitu banyak penderitaan yang harus kamu lalui, Suci. Papa harap semuanya cepat selesai. Suci di mana, Pak? Kamu di rumah sakit, sayang. Tadi kamu pingsan.
bayi Suci, Pak. Tenang Suci, tenang. Bayi kamu tidak apa-apa. Tapi kamu harus dirawat di sini sampai besok. Biar nanti papa yang akan suruh Mbak Sari menemani kamu di sini. Maafin Suci ya, Pak. Suci selalu nyusahin papa. Dan nyusahin orang lain juga, Pak. Sudah. Kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu tahu kan, papa selalu ada buat kamu. Tapi kok papa bisa tahu Suci ada di sini, Pak? Tadi suster UGD yang telepon ke rumah pas papa baru pulang dari Bandung. Dia tahu telepon rumah dari kartu pelajar kamu. Om boleh marah atas perbuatan saya ke Suci, Om. Tapi Om gak boleh marah kalau saya cuma pengen ngejagain bayi yang ada di kandungan Suci, Om. Ngapain sih lu kesini? Kalau gue mau ke rumah lo, gue bisa jalan sendiri. San, gue kesini bukan mau nyuruh lu ke rumah gue. Gue mau nanya sesuatu sama lo. Nanya apa? Gue dengar kakak lu lagi deket sama cowok lain. Siapa, San? Itu bukan urusan lo. San, bayi yang lagi dikandung kakak lu adalah bayi gue juga, San. Kalau ada cowok di dunia ini yang pantas ngedampingin dia, cuma gue, San. Gue gak rela ada cowok lain yang bakalan jadi ayah dari bayi gue, San. Itu tergantung sama kakak gue. San, gue mau lu bantu gue ngeyakinin kakak lu kalau gue benar-benar mau tanggung jawab, San. Gue mau nikah sama kakak lu, San. Benar, San. Hei, kamu yang tempo hari dipukulin Pak Hari itu kan? Ngapain masih godain anaknya? San, please ya. Please banget, San. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Itu tergantung sama kakak gue. Ayo San, kita pulang. Awas, kalau kamu sampai godain anaknya Pak Hari lagi, saya laporin ke Pak Hari kamu. San, please ya, San. Untuk mencintaiku. Suci, Mbak tinggal dulu ya. Mbak mau tebus obat kamu di bawah. Iya, Mbak. Ya. Pemirsa, tadi siang tim SAR gabungan telah menemukan 3 jenazah korban kecelakaan pesawat Kristantra Airlines yang jatuh di perairan lepas Laut Jawa pada tanggal 29 Januari lalu. Ketiga korban itu semuanya adalah laki-laki, dan satu diantaranya diperkirakan berusia 15 tahun. Rian. Menurut informasi yang kami terima di meja redaksi, ketiga korban tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit UKI Jakarta untuk diotopsi guna keperluan identifikasi. Demikian sekilas berita dari kami, selamat malam. Bayi itu adalah darah daging saya. Saya adalah ayah dari bayi itu. Dan saya akan tetap menikahi Suci. Dengan atau tanpa restu Om, saya akan tetap menikahi Suci. Sampai mati pun, saya tidak akan mengizinkan bajingan itu untuk menikahi anak saya. Sampai mati pun. Suci. 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 Suci.
baju kuning, dia lagi hamil, Pak. Lihat nggak, Pak? Baru aja ke arah sana, Mbak. Oh, iya, makasih ya, Pak. Suci! Tunggu! Kamu mau kemana, Suci? Kamu Lepasin, mau kemana? Mbak, lepasin! Suci, jawab dulu pertanyaan Mbak. Kamu mau kemana? Mbak, Suci mau ke rumah sakit UKI, Mbak. Mau lihat mayatnya Rian. Mau lihat mayat Rian? Kamu ngomong apa sih, Si? Mbak, Suci tadi lihat berita, Mbak. Udah ditemuin 3 orang mayat kecelakaan pesawat itu, Mbak. Semuanya ada di rumah sakit UKI, Mbak. Salah satu mayatnya itu ada cowok berusia 15 tahun, Mbak. Suci yakin kalau dia itu Rian, Mbak. Kamu mau ke sana mau mastiin itu jenazahnya Rian atau bukan? Iya, Mbak, pasti. Suci mau ke sana. Suci, kamu jangan macam-macam, Suci. Kamu harus ingat kondisi kamu masih lemah. Kamu harus ingat kandungan kamu. Lagian ini udah malam. Kalau kamu mau ke sana, besok aja setelah kamu keluar dari rumah sakit ini, nanti Mbak anterin. Tapi, Mbak, kalau itu benar-benar mayatnya Rian gimana, Mbak? Udah. Besok kita pastiin. Tapi sekarang lebih baik kita kembali ke kamar, ya. Udah, Suci. Kita kembali ke kamar, ya. Yuk. Nik, siapa cowok yang lagi deket sama Suci, Nik? Lo jauh-jauh kemarin cuma mau nanya itu. Jawab pertanyaan gua. Siapa cowok yang lagi deket sama Suci, Nik? Mana gue tahu? Lo pikir gue macomblangnya apa? Yang jelas tampangnya tuh kampungan banget tau nggak? Pakai kacamata, udah gitu naik Vespa. Cuman itu doang yang gue tahu. Kalau lo mau tahu lebih banyak lagi, lo tanya aja Suci. Udah. Tapi gara-gara itu dia malah masuk rumah sakit. Dia nggak sengaja kena pukulan anak-anak SMA yang ribut sama gua tadi siang. Tolong, Nik, cari tahu siapa cowok itu. Gua nggak pengen mereka jadian. Karena gua mau bertanggung jawab atas perbuatan gua ke Suci. Maksud lo tuh apa sih? Gua pengen nikah sama Suci. Suci? Suci? Rian. Iya, Ci. Ini gue. Bukannya lu udah... Enggak, Ci. Gue selamat. Lu kok tahu gue ada di sini? Tadi gue ke rumah lo. Terus kata bokap lo dirawat sini. Sorry, Ci. Gue harus pergi lagi. Gue kesini cuma mau tahu keadaan lo aja kok. Pergi? Lu mau pergi kemana, Yan? Maaf, Ci. Gue nggak boleh tahu. Kenapa, Yan? Kenapa? Yan, kenapa, Yan? Rian, lu jangan pergi. Rian, jangan tinggalin gue, Yan. Rian, lu jangan pergi, Yan. Rian, lu jangan pergi. Jangan tinggalin gue. Ci, ini aku Mamet. Ci, bukan. Ini Mamet. Ini Mamet, Ci. Kau baru aja mimpi buruk. Mamet. Ci, sorry ya. Aku baru bisa datang sekarang. Aku baru tahu tadi pagi dari ayah kamu kalau kamu dirawat di sini. Ci, aku tahu kamu masih belum bisa ngelupain kecelakaan pesawat itu kan? Untuk ngelupain segala sesuatu yang menyakitkan, itu emang butuh waktu, Ci.
Dan itu gak gampang. Tapi aku yakin kok, Ci. Rasa sakit itu lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Maaf ya, Matt. Tadi gue kira lo Rian. Gak apa-apa kok, Ci. Ci, sekarang kan hari Valentine. Aku bawain kamu bunga. Semoga bunga ini bisa ngilangin rasa sedih kamu, Ci. Dan bisa bikin kamu bahagia lagi. Makasih ya, Matt. Gue nggak tahu mesti bilang apa lagi. Kamu gak perlu ngomong apa-apa lagi. Dengan kamu tersenyum aja, itu juga udah cukup kok buat aku. Matt, lo mau kan nemenin gue nanti siang? Kemana, Ci? Ke kamar jenazah rumah sakit UKI. Untuk mencintaiku. Gue mau nanya sama lo, siapa sih cowok yang sering jalan sama Suci? Itu loh yang sering pakai kacamata, terus naik Vespa. Kenapa? Lu naksir juga sama dia? Naksir? Ih, sorry ya, gue nggak level naksir sama dia. Kampungan gitu, naik Vespa pula lagi. Udah deh, kasih tahu siapa dia. Lu pengen tahu? Iya. Tanya aja sama kakak gua. Gua nggak ada urusan tuh sama kehidupan pribadinya dia. Brengsek, nyolot banget sih jadi orang tahu. Monik, Ngapain lu kesini? lo mau nggak jadi pasangan Valentine gue? Yeay, Monik. Ya ampun, Monik. Gak mau. Kasihan deh lo. Ya, Monik. Yes, yes, Monik mau, yes. Beben, bunganya buat saya aja ya. Beben buat saya aja. Lo ngapain sih di sini? Beben, buat saya aja. Buat saya aja, buat saya aja. Ambil, ambil, ambil. Ci, kamu yakin untuk ngelakuin ini? Maksudku, kamu udah siap untuk menerima yang terburuk? Matt, bagaimanapun juga gue harus cari tahu nasibnya Rian. Soalnya cuma dengan cara ini, Matt, gue bisa tenang. Oke, yuk. Ini semua tuh gara-gara lo tau gak? Lo penyebab Rian mati. Dia lo yang mati. Gue benci sama lo. Lo udah rebut Rian dari gue benci. Gue tahu lo benci sama gue, tapi lo gak bisa nyalain gue atas semua kejadian ini. Semua ini kehendak yang di atas, Jo. Suka atau gak suka, lo harus terima. Lo diem aja ya.
gue nggak akan terima kalau gue belum tahu keberadaan Rian sekarang. Maksud lo apaan? Lo pikir Rian udah mati ya? Belum, Rian belum mati. Jenazah yang kemarin tuh jenazah seseorang yang sama dan seumuran sama Rian. Karena apa? Karena gue cinta banget dan Rian gak akan pernah ninggalin gue. Udahlah Jo, udah. Ayo Jo. Ci, gue ingetin ya sama lo sekali lagi. Jangan pernah sekali-sekali lo mikirin Rian. Atau lo musik-musik soal Rian. Teo! Siapa dia, Ci? Dia Joanna, tunangannya Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non Susan. Mbak, Tante Retnonya ada? Ada, Ibu di ruang tengah. Adik langsung aja ke dalam. Makasih ya, Mbak. Apa? Kamu mau menikah? Iya, Ma. Andri mau tanggung jawab atas perbuatan Andri, Ma. Kamu pikir orang tuanya akan mengizinkan anaknya menikah dengan orang yang telah memperkosanya? Kamu pikir dong, Dri. Yang ada kamu tuh ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Ma, tenang, Ma. Itu nggak akan terjadi. Maksud kamu apa? Andri udah ketemu sama ayahnya Suci, Ma. Terus Andri bilang ke dia kalau Andri bakal nikahin anaknya dengan atau tanpa restunya dia, Ma. Andre, kamu tuh benar-benar gila. Ma, bayi yang ada di kandungan Suci itu adalah anak Andri, Ma. Dan Andri adalah ayah dari bayi itu. Cukup! Mama nggak mau dengar masalah ini lagi. Dan Mama nggak mau kamu menyinggung persoalan ini lagi. Mengerti? Tapi, Mama. Ternyata dia benar-benar ingin bertanggung jawab atas perbuatan bejatnya ke Mas Suci. Ci, aku mau ngomong sesuatu nih sama kamu. Sesuatu yang penting banget. Lo mau ngomong apa, Matt? Aku tahu, mungkin timingnya kurang tepat untuk ngomongin ini, Ci. Tapi aku udah gak bisa nunda-nunda lagi. Apalagi ini hari Valentine. Hari yang tepat untuk ngungkapin perasaanku ke kamu, Ci. Maksud lo apa, Matt? Kamu mau nggak jadi pacarku? Sorry ya, Ci, kalau aku lancang dan jadi nggak tahu diri gini. Matt, bukannya gue nggak mau nerima lo, tapi lo pantas dapetin yang lebih baik dari gue. Lo tahu kan kondisi gue sekarang kayak gimana? Lo mau harapin gue apa sih, Matt? Itu nggak bener, Ci. Kamu itu sangat berharga banget buat aku. Dan aku nggak peduli seperti apa kondisi kamu saat ini. Dan aku siap kok, Ci, nerima kamu apa adanya. Makasih ya, Matt. Tapi gue belum siap buat nerima semua ini. Ci, itu karena kamu gak pernah ngizinin diri kamu untuk menerima hal-hal di sekitar kamu. Kamu masih dibayangin sama masa lalu kamu, Ci. Kamu harus berani. Kamu harus berani melangkah ke depan, Ci. Maafin gue, Matt. Gue belum bisa ngasih keputusan apa-apa sekarang. Gue harap lo bisa ngerti ya. Gak apa-apa kok, Ci. Gak apa-apa. Kamu juga gak usah buru-buru untuk menjawabnya. Karena aku akan nungguin kamu sampai kapanpun juga. Kalian berdua memang cocok. Mudah-mudahan kamulah orang yang mau menerima Suci menjadi istri, Man. Mudah-mudahan.
untuk mencintaiku. Makasih ya Nak Susan, udah bisa ngerayain Valentine bareng-bareng Tante. Tante seneng sekali. Iya tante sama-sama. Son duluan ya. Hati-hati ya. Ya, Ma. Hati ya, dah. Halo, Monik. Happy Valentine ya. Makasih ya sayang. Tante ini buat tante. Buat Tante? Aduh, makasih ya. Iya. Tante, tadi Kak Andri kemana? Itu nganter Nak Susan. Itu loh adik kelas kamu yang waktu itu kita ketemu di mall. Yang berebutan boneka sama kamu. Maaf Tante. Tante tahu nggak siapa Susan sebenarnya? Siapa Susan? Susan itu adiknya Suci Tante. Cewek yang diperkosa Andri. Apa? Namanya Mamet. Apa? Lu pengen tahu kan? Cowok yang lagi deket sama kakak gua. Nah namanya itu Mamet. Dia kerja di minimarket deket rumahnya di Bekasi. Kakak gua ketemu dia waktu kakak gua kabur dari rumah. Sedekat apa dia sama kakak lo? Lu bener-bener pengen tanggung jawab atas perbuatan bejat lo ke kakak gua dan mau nikahin dia ya? Iya, San. Gua nggak rela ada cowok lain yang bakalan jadi ayah dari bayi yang dikandung kakak lo. Gua nggak rela, San. Karena gua ayah dari bayi itu. Tolong kasih tahu gue, Yan. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Terus terang gue bingung. Gue gak bisa berjalan sendirian tanpa ada lo di samping gue. Gue gak bisa, Yan. Gue gak bisa. Ya, San. Mbak, San mau minta maaf. Waktu itu San marahin Mbak gara-gara Mbak ngerobekin sel Susan. Tapi San tahu kok kalau Mbak itu nggak sengaja. Iya, San. Mbak maafin. Mbak juga minta maaf ya, soalnya udah ngerobekin shawl kamu. Tapi Mbak punya hadiah buat kamu. Mbak punya shawl baru buat kamu. Nih. Makasih ya Mbak. San juga punya hadiah buat Mbak. Semoga Mbak suka. Apa ini, San? Buka aja. Wah, San. Bagus banget. Kok kamu tahu sih kalau baju-baju Mbak udah pada sempit semua? Mbak, ada hadiah satu lagi. Ini dari Andri. Andri? Susan, kamu kok masih main ke rumah dia sih? Mbak kan udah bilang. Mbak, Kak Andri itu udah tobat. Dia mau bener-bener tanggung jawab dan mau nikahin Mbak. Susan, kamu jangan mau dibohongin sama dia. Dia itu cuma mau ngerusak kamu, sama seperti dia udah ngerusak Mbak. Pokoknya, kamu balikin kado itu ke dia. Dan jangan pernah lagi main ke rumahnya, ngerti?
Ma. Ma, Andri udah pulang, Ma. 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 Mama. Ma. Ma. Mama. Mama. Ma. Mama kenapa, Ma? Andre, kenapa kamu nggak cerita kalau Susan itu adiknya Suci, gadis yang kamu perkosa? Kenapa, Andre? Kenapa? Ma. Andri nggak mau ngeliat Mama kecewa dan sedih lagi, Ma. Semenjak kematian Putri, Mama itu selalu sedih dan murung. Tapi setelah Mama ketemu Susan, Mama bisa senyum lagi, Mama bisa ketawa lagi, Mama bisa masak lagi, Mama bisa ngapain aja yang Mama mau. Dan Andri nggak mau menghapus semua kebahagiaan Mama dengan bilang kalau Susan itu adiknya Suci. Nggak mau, Ma. Andri nggak mau. Apa dia tahu kalau kamu yang memperkosa kakaknya? Iya, Ma. Ma. Mama tahu dari mana kalau Susan itu adiknya Suci? Monik, tadi sore dia datang ke sini waktu kamu baru aja ngantar Susan pulang. Suci, Papa mau bicara sesuatu sama kamu. Suci, sejak kamu hamil, kamu tahu kan kehidupan keluarga kita seperti apa? Kandungan kamu semakin besar, semakin hari tekanan dari sana sini juga semakin besar. Jadi Papa pikir, apa tidak lebih baik kalau kamu menikah saja? Menikah, Pak? Iya, Suci. Menikah. Kasihan juga bayi kamu kalau dia lahir tanpa seorang ayah. Percayalah, hanya inilah jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Papa tidak minta kamu ambil keputusan sekarang. Tapi tolong, pikirkan baik-baik usulan Papa ini. Dan ingat, Suci, keputusan kamu itu sangat berarti dan menentukan. Papa harap kamu bisa mengerti. Suci mengerti, Pak. Dan satu lagi, besok sepulang kerja, Papa mau langsung ke Cirebon, ke rumah Rian. Papa mau ngapain ke sana? Keluarga papanya Rian mau mengadakan doa bersama. Gak enak kalau Papa gak hadir. Papanya Rian kan juga teman baik Papa. Untuk mencintaiku. Monik, lu ngomong apa sama nyokap gua? Hah? Apa-apaan sih lu? Dateng main marah-marah aja. Lu ngomong sama nyokap gua kalau Susan itu adiknya Suci, iya kan? Iya, emang kenapa? Setelah Putri meninggal, nyokap gue itu selalu sedih dan murung terus. Tapi setelah ketemu Susan, dia bisa senyum dan ketawa lagi. Sekarang gara-gara lu, dia jadi kepikiran dan sedih lagi, Nick. Jangan salahin gue dong. Mana gue tahu kalau nyokap lu bakal sedih. Alasan lu, gue tahu. Lu emang sengaja ngomong sama nyokap gue supaya nyokap gue benci sama Suci, iya kan? So tau lo. Nick, Rian itu udah meninggal. Lupain semua kemarahan lu sama Suci. Lagi pula bukan Suci kok yang bikin dia meninggal. Ingat, Nick,
Suatu saat nanti gue bakal nikah sama Suci dan Suci bakal jadi bagian keluarga kita. Mulai sekarang gue berharap lu harus bisa nerima Suci. Bagian dari keluarga. Kain dulu mayat gue. Sejak kamu hamil, kamu tahu kan kehidupan keluarga kita seperti apa? Kandungan kamu semakin besar. Semakin hari, tekanan dari sana sini juga semakin besar. Jadi papa pikir, apa tidak lebih baik kalau kamu menikah saja? Kasihan juga bayi kamu kalau dia lahir tanpa seorang ayah. Percayalah, hanya inilah jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Ma, coba mama ada di sini sekarang. Suci bingung, Ma. Suci bingung harus ngapain lagi. Tolongin Suci, Ma. Tolongin Suci. Gue keren, bokapnya ngeliatin gue. Tahu beda, matanya jelek. Parah banget. Gue bingung banget. Dri, kenapa sih lo? Dari tadi gue latihan diem mulu. Ini pasti gara-gara cewek kan? Apalagi sih men, kalau bukan karena cewek. Dre, udah lah Dre. Ngapain sih lo pikirin lagi? Cewek itu biang racun tau gak? Hah? Lo tahu sendiri kan Nabi Adam terjerumus dalam dosa. Gara-gara siapa? Gara-gara Setiawan, Dre. Betul tuh, Dri. Daripada lu terjerumus ke dosa, apalagi sama tuh cewek lagi. Mendingan lu kalau mau bikin dosa, ya bareng kita-kita aja lah. Pasti jamin seru, ya gak? Betul banget. Mendingan malam ini lu ikut party sama kita-kita. Dijamin top habis deh. Gue setuju. Dre, sorry men. Gue udah gak kayak gitu lagi. Lu mau kemana, Dri? Balik gue. Balik. Jam segini lu udah mau balik. Ya, bencong jam segini masih kelayapan. Kalam bencong. Lo semua kan bencong. Gue enggak. Balik ya. Dre. Ini lo. Lu mau ngapain sih, Nik? Kurang ngajar. Lu udah ngerebut Rian dari gue. Sekarang lu mau ngerebut lagi keluarga gue. Lu ngomong apaan sih? Siapa yang mau ngerebut keluarga lo? Jangan bilang gak bego lo. Lu pikir gue gak tahu ada lu yang masih pengen sering main ke rumah abang gue? Gue gak nyuruh adik gue main ke rumah abang lo. Siapa lagi kalau bukan lu, dasar cewek gatal. Lu jangan asal nuduh gitu dong, Nik. Sekarang gue minta lu cabut guna-guna lu ke abang gue. Siapa juga yang guna-gunain abang lo, Nik? Dengar ya, jangan lu pikir lu doang yang bisa guna-gunain orang. Gue juga bisa lebih parah dari lo. Sebelum gue balas guna-gunain lo, mendingan lu cabut guna-guna lo dari abang gue. Ngerti lo? Pak Hari! Gimana Pak Hari? Sudah nemuin calon suami buat anak bapak yang hamil itu? Itu bukan urusan ibu. Apapun yang terjadi dalam keluarga saya, itu urusan saya. Saya tidak perlu lapor sama ibu. Loh, saya kan cuma mengingatkan Bapak soal permintaan warga lingkungan sini agar Bapak cepat-cepat menikahkan putri Bapak yang hamil itu untuk menutupi aibnya. Permintaan warga atau permintaan ibu sendiri? Net, lo gak mampir dulu? Makasih deh, Ci. Kapan-kapan aja ya.
Aku masuk siang soalnya. Makasih juga ya, lo udah jemput gue tadi. Sama-sama, Ci. Berani-beraninya lu cium cewek gua. Bangsat lo. Lu nggak pantas hidup lagi. Lu nggak pantas hidup lagi. Kurang ajar lo! Maksud lo apa motong-motong gue senaknya? Jangan coba-coba deketin Suci lagi. Dia milik gua. Anak yang dikandungnya juga anak gua. Ngerti lo? Suci, kamu apa-apaan kok angkat barang-barang berat begini? Enggak kok mbak, Suci cuma mindahin buku-buku lama ke dalam lemari aja. Udah biarin aja, nanti biar Mbak yang masukin ke lemari. Kamu harus ingat, usia kandungan kamu sudah 4 bulan. Sudah masuk trimester kedua. Janin yang ada di dalam rahim kamu ini sudah berbentuk seperti manusia. Kamu harus bisa lebih menjaga kandungan kamu sebaik-baiknya. Kamu nggak boleh capek, apalagi angkat beban-beban berat kayak gini. Maaf ya mbak. Iya, nggak apa-apa. Tapi Mbak nggak mau ngeliat kamu seperti ini lagi ya. Iya mbak. Bentar ya. Matt, kamu kenapa, Matt? Suci! Iya mbak. Matt, lo kenapa? Mbak, Mamet kenapa mbak? Matt, lo bisa berakan? Tadi habis nganterin kamu pulang, Ci. Aku dipepet anak SMA pakai mobil. Dia ngancam aku supaya jangan deketin kamu lagi. Dan dia juga bilang kalau bayi yang dalam kandunganmu itu bayinya, Ci. Dia pakai mobil Jeep warna merah, Matt. Iya, Ci. Kamu kenal? Brengsek, dia pasti Andri. Matt, Andri itu orang yang udah merkosa gue dan ngancurin hidup gue, Matt. Sekarang dia lagi deket sama Susan. Dan dia juga mau ngancurin hidup Susan, Matt. Gue gak bisa diem aja. Gue harus cari dia ke rumahnya. Tapi gue gak tahu alamatnya di mana. Ci, Susan pernah bilang kalau dia terlambat pulang dari sekolah, dia bisa dicari di Jalan Natuna nomor 3. Gue gak bisa diem aja. Gue harus kasih dia pelajaran. Ini udah kelewatan. Sebajingan. Mbak, Andri mana mbak? Andri belum pulang. Bohong. Andri keluar kamu. Andri. Mbak, mana Andri? Sudah saya bilang Andri belum pulang. Adik ini siapa sih? Andri. Ibu pasti mau ya Andri kan? Iya. Bilang sama anak ibu yang bajingan itu supaya jangan ganggu hidup saya dan jangan ganggu hidup keluarga saya lagi. Apalagi sampai nyelakain orang yang gak bersalah. Seperti teman saya ini, Bu. Dia diserempet sama mobilnya Andri. Kalau ibu diem aja, saya akan lapor ke polisi. Mbak, apaan sih? Mbak itu udah nakutin ibu tahu. Ibu, kamu bilang dia itu ibu. Dia itu bukan ibu kamu, Susan. Emang dia bukan ibu Susan. Karena ibu Susan udah meninggal. Dan yang buat ibu Susan meninggal adalah Mbak sendiri. Udah, Mbak gak mau denger lagi. Pokoknya kamu harus pulang, cepat. Tolong jangan bawa Susan pulang. Kita jangan marah-marah sama Susan. Kenapa, Bu? Ibu mau ngurus Susan juga? Kenapa sih keluarga ibu gak pernah puas bikin keluarga saya jadi sengsara, Bu? Brengsek! Ngapain
Yo, yeah, Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui Kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci.